narasumber yang luar biasa, ya inspiratif banget hari ini, Ibu Tanti Endang Lestari, anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya apa sih Bu yang membedakan badan publik yang informatif nih, ini udah informatif nih, sama yang belum informatif atau cukup informatif seperti apa Ibu? Punya sarana prasarana belum, udah mengupdate informasinya publiknya belum. Yang penting pengelolaannya, pelayanannya, kemudian pendistribusian informasi yang ada di daerah. Kita luar biasa lah, ini apresiasi ya buat KPU 50 Kota ya yang sudah mendeklarasikan mitra disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih semuanya. Apa kabar nih di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat ya tentunya ya. Nggak berasa banget seperti biasa bertemu lagi bersama kita di podcast kebanggaan KPU 50 Kota. Apalagi kalau bukan BIS ya, Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Nah, teman pemilih semuanya, nggak kerasa banget sekarang sudah sampai di episode 8 nih. Sudah ada 8 episode podcast KPU 50 Kota yang bisa teman-teman saksikan di kanal YouTube kebanggaan kami semuanya, kanal YouTube KPU Kabupaten 50 Kota. Makanya jangan lupa nih untuk terus di-subscribe, di-komen, di-like, dan juga diaktifkan ya notifikasinya biar nggak ketinggalan untuk semua informasi podcast kita yang ada di YouTube KPU 50 Kota. Nah, hari ini bersama saya Aina Alfiarsa, pas podcast BIS 50 Kota, nggak sendiri nih. Hari ini kita sudah datang di studio kita bersama, ada Ibu Tanti Endang Lestari, Ibu anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Apa kabar Ibu? Selamat siang. Selamat siang Aina, apa kabar? Sehat Ibu, alhamdulillah. Ibu bagaimana perjalanan dari Padang ke 50 Kota? Menyenangkan. Menyenangkan, nggak macet Ibu? Nggak macet. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman pemilih semuanya, kalau udah datang nih narasumber yang luar biasa, ya inspiratif banget hari ini, tentu aja untuk tema podcastnya juga nggak bisa asal-asalan. Hari ini kita akan membahas tentang rahasia badan publik meraih pendidikan informatif, bukan sekedar penilaian, tetapi juga kepercayaan publik. Hari ini kita kedatangan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Ibu ya. Kami senang banget Ibu mau nih berkenan hadir di studio kecil kami hari ini di sini untuk berbincang-bincang terkait dengan kepercayaan publik dan juga badan publik yang informatif, Ibu. Teman-teman pemilih semuanya, kalau kita berbicara tentang badan publik yang informatif, tentu saja kita langsung mengingat nih tentang penilaian Komisi Informasi, Ibu. Begitu Ibu ya. Nah, kalau dari KI sendiri, sebenarnya apa sih Bu yang membedakan badan publik yang informatif nih, ini udah informatif nih, sama yang belum informatif atau cukup informatif seperti apa Ibu? Oke, Aina, Iya, saya Ibu. sapa-sapa dulu kali ya. Benar, silakan Ibu. Sapa-sapa teman pemilih, halo teman-teman pemilih di KPU Kabupaten 50 Kota dan sekitarnya melalui BIS ya. Iya benar. Keren banget ini, Bincang Santai Informasi Kepemiluan gitu ya. Udah yang ke-8 ini ya? 8 ini Bu, benar. Wah, semakin lebih baik ya. Amin. Oke, 8 ini katanya angka hokil. Oh iya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Oke, Aina terima kasih teman-teman pemilih sekalian di seluruh area Kabupaten 50 Kota. Saya diperkenalkan tadi Tanti ya, Tanti juga sebenarnya 50 Kota sih gitu ya. Oh, Ibu orang 50 Kota juga sih. Kelahiran Payakumbuh di 50 Kota gitu. Tepatnya di Satu Nagari lah. Nantilah ya. Oke, terkait dengan keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi, kita melaksanakan namanya monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik. Nah, jadi di bawah Undang-Undang 14 tahun 2008, Komisi Informasi ini selain dia bertugas menerima, menyelesaikan sengketa informasi, jadi kita bersidang ya di Komisi Informasi, menyidangkan orang-orang, kelompok orang atau badan hukum yang tidak mendapatkan informasi publik di badan publiknya. Bagaimana cara Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi, untuk melihat badan publik ini sudah melaksanakan keterbukaan informasi belum sih, ya, gitu. benar. Nah, makanya di peraturan Komisi Informasi itu kita diwajibkan 1 kali setahun untuk melaksanakan namanya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Aina tadi. Iya Ibu. Gimana sih badan publik yang informatif? Gitu? Benar. Oke. Sebenarnya teman-teman sekalian, badan publik itu yang anggarannya ya di bawah APBN ya. Semua penikmat APBN, APBD kita kategorikan sebagai badan publik.
Jadi sebenarnya pada dasarnya setiap badan publik itu wajib informatif. Wajib informatif. Wajib informatif. Karena ada ketentuan dan syarat untuk menjadi informatif itu dan harus dipenuhi oleh badan publik tersebut. Baik, Ibu. Iya. Kalau seandainya kita lihat kayak Emonef, kami juga ngisi nih Bu, kayak tiap tahun kayaknya evaluasi Emonef terus di KPU. Okay. Itu sebenarnya untuk penilaian Emonef itu sendiri, Bu, itu apakah hanya sekedar penilaian saja? Ini udah informatif nih, ini belum, atau lebih dari itu, Kak? Percaya nggak publik sama informasi badan publik ini, atau kayak cuma sekedar formalitas aja begitu? Ini penilaian seperti apa? Apakah ada indikatornya atau apa yang harus diperhatikan sekali oleh badan publik untuk bisa ditentukan ini dia informatif nih, ini dia nggak informatif gitu, Ibu? Iya dong, harus dong ya. Harus dong ya. Tentu karena ini turun dari kewajiban kita dari Komisi Informasi, di mana kita wajib melaksanakan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik 1 kali dalam setahun. Nah, semua itu di packaging dalam tahapan Monef yang sudah kita rancang berdasarkan regulasi juga. Jadi Komisi Informasi itu ada 12 kategorisasi badan publik yang dia Monef. Kategorisasi ini dengan total 461. Banyak ya. Seluruhnya, dan ini yang terbanyak se-Indonesia. Terbanyak sih. KI Sumbar itu memonef badan publik terbanyak se-Indonesia. Jadi kategorinya itu ada, kita memonef OPD provinsi, pemerintahan kabupaten kota, kemudian nagari, desa, KPU, Bawaslu, BPN, BPS. Hampir semua ya Ibu ya? Vertikal, kemudian juga lembaga yudikatif. PAPN itu juga banyak kita monef. Pengadilan juga berarti ya Bu? Pengadilan juga, PA seluruh kabupaten kota, PN seluruh kabupaten kota, pengadilan negeri. Kemudian sekolah juga, SMA, SMK, madrasah aliyah. Itu juga di Monef berarti juga Bu? Termasuk perguruan tinggi. Nah itu, jadi kita melaksanakan itu melalui beberapa tahapan. Tentu kita melakukan sosialisasi dulu, seperti KPU ya, ada tahapan-tahapannya. Jadi kita melakukan sosialisasi dulu, baik kepada publik maupun kepada si badan publik yang akan mengikutinya. Kemudian ada instrumen untuk melihat dia nilai dirinya sendiri dulu melalui kuesioner. Nah kan itu yang kita bagikan, melalui kuesioner itu diisi dulu. Dia menilai dirinya seperti apa sih? Udah punya sarana prasarana belum? Udah mengupdate informasinya publiknya belum? Benar. Apakah sudah mengelola? Apakah sudah membentuk yang namanya PPID? Nah ini PPID ini harus tahu nih, sahabat pemilih semua harus tahu nih. Apa sih teman pemilih semua nih harus tahu nih apa sih PPID gitu. Nah itu harus jemput dulu. Iya. Nah itu PPID itu lembaga yang harus dibentuk oleh sebuah badan publik, di mana dia akan melaksanakan pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik terhadap si pemohon informasi tadi. Nah, jadi kembali ke tahapan dari proses monitoring evaluasi tadi, kita biasanya nyingkatnya Monef kan? Monef, benar. Atau Monef keterbukaan informasi. Nah, setelah nanti badan publiknya itu mengisi kuesionernya sesuai dengan yang data-data yang ada di bawah penguasaan mereka, terus nanti mereka akan dilihat dari Komisi Informasi ini seberapa jauh sih mereka memahami, bisa mengisi, dan berapa punya sarana prasarana yang ada. Nah setelah dilihat, kemudian nanti hasilnya keluar, dan jika ada nanti ada masa koreksi. Masa koreksinya ada. Jadi jangan khawatir juga. Yang penting di awal itu itikat baik dulu dari mau ngisi itu. Jangan nggak diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa dalam masuk proses angkanya. Iya, benar. Baru di revisi nanti, baru diperbaiki lagi, atau misalnya website itu lagi down atau bagaimana. Nah setelah itu nanti ada pada masa presentasi. Nanti badan publik itu akan mempresentasikan bagaimana sih dia cara memberikan inovasi, bagaimana dia berkomitmen di badan publiknya. Nah setelah itu nih baru deh kita berkunjung-kunjung ke badan publik. Cek ya Bu, cek bener nggak sih? Dengan lapangannya seperti apa gitu. Bener nggak sih? Ini evidennya jangan-jangan ada-ada aja gitu kan. Ngisi-ngisi aja nih, bohong nih gitu. Nah, makanya akhirnya ke badan publiknya, tapi belum pernah ketemu juga sih yang begitu ya. Iya. Jujur ya Bu, jujur ya. Ya karena udah ada aja sih, misalnya sarana prasarana. Nah, kita harus tahu itu sarana prasarana
dalam suatu badan publik itu ya ada meja layanannya, tapi di meja layanan tentu ada form permohonan informasi. Nah, gitulah kira. Iya Ibu. Nah kayak Ibu bilang tadi nih, PPID itu penting banget gitu. Nah kalau lihat di KPU 50 kota nih Ibu, kita punya nih PPID sama Ibu kan. Tapi kalau kita melihat ini, kalau kita berbicara soal badan publik yang informatif gitu, PPID ini tuh kan penting ya Bu kayaknya, perannya seperti yang Anda lihat ini. Itu kan kayak, kayak ujung tombaknya, Wajib itu. Wajib ya, harus wajib ada PPID gitu. Nah dalam praktiknya tuh Bu, idealnya gitu. Kan kita bilang itu wajib ya ada PPID di badan publik. Nah itu idealnya PPID itu seperti apa? Kayak apakah harus menyediakan informasi sebatas apa gitu Bu? Bagusnya gimana nih Bu, standar Jawabnya minimum? sih gampang aja, baca aja undang-undangnya, standarisasinya adalah seperti itu gitu. Nah, jadi setiap badan publik itu dia punya, jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang terbuka informasi publik, kemudian turun dalam Peraturan Komisi Informasi, kalau standar layanan publik itu ada di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Sedangkan kalau untuk Nagari dia 1 2018. Nah, sedangkan kalau untuk pemilu pemilihan, nah semasa tahapan kita punya perki khusus, Peraturan KI khusus 1 2019. Khusus untuk tahapan dan KPU dong, sama Bawaslu ya berarti Bu? Ya, KPU Bawaslu ya, untuk penyelenggara. Pemilu pemilihan. Nah itu. Jadi pola pelayanan terhadap si pemohon informasi itu selama masa tahapan, selama teman-teman melaksanakan tahapan itu berbeda dengan masa seperti di luar tahapan. Sudah tahapan sekarang. Bagaimana sebuah PPID yang baik? Sebenarnya itu sudah kalau secara umum itu sudah nampak kita di Undang-Undang 14 tahun 2008, kemudian dalam standar layanan informasi publik di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Kemudian kalau di KPU tentu berdasarkan PKPU. PKPU ya? Bener Bu. PKPU ini apa nih? Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah gitu nih, teman-teman pemilih ini harus tahu nih, jangan istilah-istilah dikasih nanti kita pada ini apa ya, PKPU apa ya, PPID apa ya. Nah, PPID yang baik itu tentu PPID yang sudah dapat melakukan satu pengelolaan informasi publik, kemudian mengupdate informasi publik yang ada di bawah penguasaannya. Kemudian tentu dia juga harus dapat melakukan pelayanan terhadap para pemohon informasi publik, kemudian dapat juga mendisplay informasi yang ada di bawah penguasaan mereka ke publik. Nah, bagaimana cara mendisplaynya? Tentu apakah akan terkait dengan informasi yang disajikan. Apakah informasi, jangan sampai nanti informasi yang disajikan oleh PPID itu tahu-taunya masih kayak KPU periodisasi ya? Iya. Jangan-jangan nanti tahun lalu nih gitu. Nah, jangan-jangan udah sekretarisnya berubah masih yang lama gitu. Iya. Ini harus update, dan di situ juga harus ada kontrol dari masyarakat dan teman-teman pemilih semua. Udah update belum sih KPU nih? Kira-kira gitu. Yang penting pengelolaannya, pelayanannya, kemudian pendistribusian informasi yang ada di bawah penguasaan. Untuk dari KAI sendiri Bu, dari KAI sendiri misalnya pemberitahuan kepada badan-badan publik misalnya Bu, bahwa kalian harus punya PPID nih gitu. Kalau seandainya ada badan PPID yang nggak punya PPID misalnya gitu Bu, itu tindak lanjut dari KAI seperti apa misalnya Bu? Kalau terkait dengan badan publik yang tidak ada PPID ya, kayak enggak, kami belum bisa Bu, belum ada PPID-nya. Masa sih belum bisa gitu ya? Enggak, sebenarnya kalau PPID ini hal sederhana sih untuk membentuk dan lain sebagainya. Yang penting dulu komitmen. Yang penting dulu tahu benar. Kemudian tahu, kenal dulu gitu kan. Baca dulu regulasinya, atau misalnya kalau berkoordinasi dengan Komisi Informasi, kita terbuka untuk itu gitu. Jadi istilahnya tidak ada sih PPID aman ya, tidak boleh ada, nggak boleh nggak punya PPID. Nggak boleh nggak punya, dia punya cuman di SK-kan, kemudian melaksanakan pengelolaan pelayanan. Kan sebenarnya tugas kita sehari-hari juga kan. Ngupdate informasi yang ada dalam loker-loker kita tadi. Kemudian menyediakan form permohonan informasi. Apa sih yang nggak bisa gitu kan. KPU udah ngisi form, udah ngisi kuesioner. Apa sih yang bisa dilakukan di sana gitu. Nah gitu Iya Ibu. Nah Ibu kan kasar gini nih, kalau kayak KPU ini udah punya nih hari ini PPID Bu, udah ada PPID-nya, kita udah SK-kan pejabatnya siapa orangnya, terus udah ada nih Bu. Kalau seandainya, kemudian kan kalau kita lihat kan tiap tahun kita isi emonef nih Bu. Di KPU tuh kami tuh dibagi tuh kayak kalau bagian ini isi sama keuangan ya, ini isi bagian kalau jadi kayak masing-masing bagi ikut andil nih Bu dalam emonef ini. Sebenarnya tapi kami tuh karena bertanya juga untuk peran emonef ini loh Bu, untuk dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik itu seperti sejauh apa peran emonef yang dilakukan oleh KAI itu sebenarnya Bu? Teman-teman pemilih sekalian, sebenarnya emonef itu istilah kerennya buat
Elektronik, monitoring evaluasi evaluasi. gitu. Jadi dulu Komisi Informasi ini ada di Sumatera Barat ini semenjak tahun 2014. Jadi semenjak 2015 KI Sumbar ini melaksanakan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik itu sampai dengan tahun ini setiap tahun. Jadi Emonef ini kita rancang di Komisi Informasi itu melalui aplikasi. Jadi Emonef ini aplikasi sebenarnya. Aplikasi Emonef dulu itu kalau di Indonesia itu mungkin yang tidak berbayar dan dibangun oleh KI sendiri itu mungkin Indonesia nih skopnya ya baru Sumbar tuh 2021 pertama kali. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Sumbarnya. Karena gini, nah dulu ya pada saat Monef, jadi badan publik tuh harus bawa segopok dokumen antar ke KI. Kami mikir gimana dokumen ini bisa kita masukkan, kita packaging dalam bentuk soft copy saja dan bisa di-link, dicek gitu. Dicek benar-benar. Nah, makanya kita bekerja sama nih dengan Kominfo Provinsi Sumatera Barat juga dengan pemerintahan provinsi ya. Akomodir kita nih, memberi kita sebuah aplikasi Emonef. Sekarang sudah lebih sempurna. Dari tahun-tahun sebelumnya ini sekarang ini lebih sempurna, lebih pembaruan bagus, terus berarti ya? Enak, pembaruan terus, inovasi dilakukan juga oleh KI Sumbar. Jadi nggak badan publik aja deh, inovasi dong gitu. KI Sumbar juga melakukan inovasi. Nah, melalui aplikasi Emonef ini untuk memudahkan kita memasukkan eviden atau data. Jadi dengan ikutnya kegiatan Emonef itu, jadi mau tidak mau PPID tadi secara otomatis menyediakan yang dimintakan oleh PPID. Misalnya apakah punya papan pengumuman informasi publik? Berarti di situ udah ada pertanyaan salah satu misalnya itu untuk sarana prasarana. Berarti udah di checklist, udah di foto, masukkan evidennya. Berarti mau nggak mau KPU Kabupaten Maupun Kota harus punya papan pengumuman. Apakah papan pengumuman elektronik dan lain sebagainya. Jadi gitu untuk memudahkan badan publik dalam mengisi kuesioner dan lebih jauhnya untuk memudahkan badan publik dalam menyempurnakan PPID. Nah, sejauh ini sepanjang KI melakukan monitoring evaluasi ini, apa sih kendala yang dihadapi sama KI? Misalnya kayak ada nih badan publik yang nggak mau nggak kurang patuh misalnya atau kayak kurang informatif. Apa aja kendala yang dihadapi KI selama Monef ini? Selama Monef, saya kebetulan saya 2 periode di Komisi Informasi. 2 periode, jadi udah jadi ketua Monef itu cuma 2 kali nih sampai dengan 8 tahun ini di KI 2 kali nggak jadi ketua Monef. Selebihnya ketua Monef terus. Nah, kayaknya itu ada fluktuasi. Jadi barusan sih saya dapat telepon dari satu sekolah. Aduh Bu, kami nggak dapet ini, nggak kelupaan ngisi beberapa pertanyaan. Gitu. Jadi kayaknya semakin kesini, semakin berasa oleh badan publik. Ternyata Emonef KI enak ya, bisa memudahkan kita ya, memaksa kita secara tidak terlihat ya, tidak langsung ya, kita harus mengadakan itu. Gitu. Kita kurang di sini. Kurang di sini nih ya, berarti kita harus sempurnakan ini. Dan kemudian kewajiban kami dari Komisi Informasi yaitu mempublikasi, menyatakan ke publik, hai publik, ini badan publik informatif, ini yang tidak, ini yang ini gitu. Jadi kan ada image trust dari publik juga kepada badan publik yang bersangkutan. Termasuk kepada KPU gitu kan. Jadi kami sistemnya itu dalam melaksanakan ini ya, karena di Komisi Informasi itu kan hanya 1 ya, dengan 5 komisioner, nggak terjangkau tuh seluruh kabupaten kota. Jadi ada trik yang kami lakukan untuk itu. Misalnya untuk kategorisasi KPU lah ya, KPU Kabupaten Kota kita bekerja sama dengan KPU Provinsi. Jadi kalau ada yang tidak pengisian atau kendala dan lain sebagainya, kami minta tuh KPU Provinsi tolongin dong kumpulin ketua KPU-nya gitu. Nah begitu juga dengan Pengadilan Agama, kita minta ke PTA. Atau untuk Madrasah Aliyah kita minta tolong ke Kemenak. Jadi kita nggak lepas gitu aja, termasuk ke sekolah SMA SMK itu kita kacabdin loh. Berarti kerjasama sama semua semuanya karena ya? keterbatasan si anggaran tadi juga. Ujung-ujungnya ke sana ya. Nah, gimana efektif efisien terlaksana dan semua badan publik dapat merasakan efek enaknya. Dan yang paling berasa itu adalah pada saat pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi di KI. Sidangnya memang di kantor KI berarti? Iya, sidangnya kita juga sidang seperti layaknya pengadilan. Jadi kita kan kuasi peradilan, pengadilan di luar peradilan ya. Benar, Bu. Jadi dia berbentuk di meja hijau juga.
Itu juga ada IG-nya, live-nya KI juga ada pada saat persidangan. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau udah bersidang baru tahu, oh ternyata saya nggak punya ini ya, kurangnya di sini gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, sebenarnya kayak kesalahan umum dari Badan PABIK itu seperti apa Bu untuk dalam hal keterbukaan PABIK itu apa kesalahan umum? Nggak ngisi. Nggak ngisi sama nggak ikut. Nah nanti tuh imbasnya akan terasa sendiri. Pada saat nggak ngisi, kita ngumumkan nih, pada kayak saya SMA nih sekarang, saya tuh langsung kirimkan karena kita berkoordinasi dengan dengan kepala sekolah, dengan Kacabdin sama dinas kan, ya saya nyampaikan bahwasanya sekolah ini tidak melakukan pengisian kuesioner atau tidak submit. KPU juga gitu kan, itu KPU kabupaten kota ini belum submit. Dibilang tuh karena ini 50 kota belum diisi ya, gitu terus habis itu. Karena kan mereka hari itu saing bersaing, KPU tuh 0,0 loh jaraknya. Nah 50 kota nih harus gencar ini nih, punya inovasi tersendiri gitu loh. Kayak yang Ibu bilang tadi, kan kita udah punya PPID nih Bu, udah ada strukturnya. Biar ke depannya PPID 50 kota lebih bagus lah. Kayak kalau yang 0, tadi 50 kota bisa nih Bu agak naik tinggi gitu. Itu apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh KPU 50 kota? Dan mungkin KPU di luar sana juga yang sedang menonton podcast kita pada hari ini tahu nih, biar PPID kami, KPU kami lebih bagus nih penilaian publiknya, apa yang bisa kami lakukan gitu. Gitu ya. Ya sebenarnya ya pertama balik lagi ya, kita memahami dulu dari regulasi, kemudian konsolidasi internal nih. Jadi mulai dari pimpinan sampai dengan PPID sampai dengan security itu harus paham dengan PPID. Karena nanti dalam proses monitoring evaluasi ini ada kalanya si KI ini uji petik. Uji petik nanti tiba-tiba datang ke sini gitu. Ya, bukan KI-nya, karena orang lain nanti diminta permohonan. Nah gitu, jadi konsolidasi internal sama penguatan kapasitas. Karena semakin kesini, bayangkan aja ya, udah 8 tahun kita melaksanakan Monef, ya harus begitu dong ya. Harus sudah pemahamannya itu harus menyeluruh. Nah jadi dari konsolidasi internal yang laksanakan itu, jadi pada saat pemohon datang ke security tahu, oh permohon informasi ya Bu, nanti ke PPID diarahkan. Nah, gitu. Jadi buku tamu itu kan 2, ada buku tamu PPID, ada buku tamu umum. Jadi yang minta informasi nanti diarahkan ke PPID. Kemudian juga terkait dengan informasi-informasi yang ada di PPID, update terus dong informasi yang ada, update selalu informasi yang ada. Gitu. Kemudian kalau saya sih gini aja, itu instrumen yang dikasih oleh Komisi Informasi itu udah lengkap, udah cukup lengkap, isi lengkapi. Kemudian kalau udah secara administrasi itu udah selesai misalnya. Kemudian ya kemudian pengelolaan ini lagi ada nanti namanya, kenapa saya bilang tadi pimpinannya harus paham, semuanya harus paham gitu kan, karena ada tahapan presentasi. Nah tahapan presentasi ini adalah di mana yang berjuang itu pimpinan lagi. Iya benar. Pimpinan datang presentasikan KI, berarti hanya dialah yang akan memberikan nilai itu kepada badan publiknya. Ada 15 poin itu. Jadi pimpinan nanti akan menyampaikan tentang inovasi, kemudian strategi yang dia punya, untuk kemudian komitmen yang dia punya. Jadi pimpinan itu harus paham, harus mengerti, harus kita ini punya inovasi apa ya gitu. Dan itu waktunya hanya 10 menit. Harus di sana semua tuh ya Bu? Harus semuanya gitu. Nah gitu, ada peran space untuk ini juga, space untuk pimpinan juga dalam Monef KI ini. Nah nanti baru kita lakukan penilaian gitu. Ibu, kayak tadi nih, misalnya KPU udah ada nih PPID-nya, udah ada pejabat, tapi kadang itu beberapa permasalahan tuh Bu, jarang nih yang datang ke KPU untuk minta informasi gitu. Kalau sekarang lagi nggak mata pemilu ya Bu ya, kan kayak orang nanya KPU ada kerja ya, nggak pemilu ada gitu. Masih kerja gitu. Tapi kadang tuh jarang nih Bu, masyarakat yang datang ke KPU untuk minta informasi. Mungkin dari Ibu sini boleh nih bilang ke masyarakat bahwa boleh loh ke KPU minta informasinya apa, karena kadang tuh KPU udah ada PPID-nya, udah ada pejabat, tapi nggak ada tamu yang datang kadang tuh Bu gitu. Boleh mungkin ke teman pemilih di luar sana. Teman-teman pemilih sekalian, sebenarnya gini, KPU 50 kota ini sudah membuat yang namanya PPID, udah menyempurnakan namanya pejabat pengelola informasi. Jadi ada hak dari masyarakat, ada hak dari teman-teman untuk memohonkan informasi publik yang ada di bawah penguasaan si KPU-nya. Karena kan kepikiran juga, aduh nih kebetulan nih laporannya nihil gitu ya, nggak ada. Nah sebenarnya nggak gitu juga.
Karena bisa jadi pertama informasi itu sudah tersaji dengan apakah melalui website ya, Nah, Instagram, media sosial mungkin. Instagram, media sosial itu sudah lengkap. Jadi tidak ada lagi pemohon yang datang ke kantor. Nah, jangan ini nih yang saya khawatirkan, jangan kendor lah semangat badan publik kalau pemohonnya tidak datang. Jadi sebenarnya mereka sudah menikmati informasi yang disajikan, mungkin melalui website mungkin atau melalui media sosial ya Bu. kantor, media sosial. Makanya saya merekomendasikan badan publik kalau ada misalnya masyarakat mahasiswa yang melakukan penelitian, itu hasil penelitiannya diminta lagi, jangan dilepas begitu saja. Jadi hasil penelitian mereka, kajian mereka tentang badan publik kita diminta lagi. Mana nih penelitian kemarin yang selesai tadi? Kan ada rekomendasi di belakangnya. Iya. Misalnya masalah tentang pengelolaan layanan atau misalnya walaupun best practice misalnya gitu kan, yang mana sih yang ini ya udah minta lagi karena bisa jadi 10-20 tahun ke depan misalnya ini wawancara ketua, padahal ketua tidak pernah ngomong seperti ini gitu. Padahal deskripsi disertasi buat seperti itu. Nah, kan bisa dijemput gitu. Nah, makanya bukan nggak berarti sih sebenarnya PPID itu, yang penting PPID itu kalau saya bilang sih kayak tameng ya, kayak payung ya buat wadahnya ini gitu ya Bu. Udah disediakan wadahnya sehingga ya udah mintalah informasi ke sini. Ini kami sajikan karena kan kita di PPID wajib memperbarui informasi sekali 6 bulan. Kita nggak daftar informasi DIP itu sekali 6 bulan. Kemudian akses publik kita dengan tidak datangnya pemohon informasi ke kantor misalnya. Ke kantor, mengisi buku tamu. Nah, apakah itu yang diasumsikan tidak berguna? Enggak juga, karena mereka sudah akses mungkin di luar sana. Ini PPID-nya Kabupaten Bogor sudah bagus loh. Dan sekarang saya kebetulan kan karena saya diundang nih dua sesi ya, dua session ya. Dengan adanya inovasi itu keren banget tuh. Teman-teman pemilu itu saya saat itu diundang untuk mendeklarasikan duta disabilitas. Nah, ini saya lihat nih baru beberapa KPU atau baru mampu kota malah ya yang buat ya. Dan ternyata ini juga dikolaborasikan dengan Dinas Kominfo. Beliau bilang, waduh menarik ini data disabilitas duta disabilitas, keterbukaan informasi publik disabilitas. Gitu kan. Jadi saat mereka diedukasi, saya semangat banget nih teman-teman yang berkebutuhan khusus ya. Jadi saya bilang bahwasanya Bapak udah dikasih undang-undang khusus untuk mengakomodir dari hak mereka gitu kan. Pakai dong, pergunakan dong gitu. Jangan nggak ke TPS kadang-kadang disabilitas gitu. Itu Bu sebenarnya gunanya tadi. Kita lihat tadi tuh di ini ya, saya ambil data ya, culik data di KPU 50 kota, ternyata yang disabilitas itu 2.400 sekian, yang datang cuma 500. Nah, saya coba tanya di diskusi, ini yang datang teman-teman kemana Bapak Ibu? Jadi ternyata ada yang bilang akses antara rumah dengan TPS jauh. Terus ada juga yang bilang udahlah dia nggak ngerti apa-apa gitu ya. Satu suara aja ya udah nggak apa-apa gitu. Selesai. Nah, baru saya bilang bahwasanya satu suara itu di partai politik tuh dikasih kompensasi ya. Bahwasanya tiap suara itu kalau partai politiknya punya kursi di DPR, iya benar. Dia kan dikasih ini ya, untuk pendidikan politik satu orang tuh 50 kota berapa ya? 18.000 atau berapa ya gitu ya. Nah, jadi satu suara yang kita sumbangkan itu berkontribusi kita ke partai politik satu tahunnya sekian kali 5 tahun. Iya benar. Gitu. Jadi luar biasa lah, ini apresiasi saya buat KPU 50 kota ya yang sudah mendeklarasikan duta disabilitasnya. Nah, sekarang bagaimana duta itu jangan hanya jadi duta aja gitu. Jangan duta aja, dideklarasikan aja, tapi mereka juga saling simbiotis mutualisme lah dengan saling bisa menjadi jembatan KPU ke masyarakat gitu. Perpanjangan tangan KPU ke masyarakat. Jadi teman-teman di Febel itu sudah rapi karena mereka punya, saya lihat PPDI, HWDI. Iya, gitu banyak. Biasa itu teman-teman itu juga mau berkegiatan bersama. Jadi saya rekomendasikan KPU pakai juga dong teman-teman ini untuk di KPPS nanti atau untuk di duta inilah dulu dimaksimalkan. Gitu kira-kira. Jadi kalau ada nih duta KPPS yang juga disabilitas, mungkin orang yang itu juga lebih semangat untuk ke TPS gitu ya Bu. Ibu, sebenarnya karena kita tadi berbicara soal badan publik nih Bu. Kira-kira dari KI sendiri ada nggak sih tips Bu untuk badan publik biar kedepannya nih setiap badan publik yang ada di 50 kota ataupun mungkin di luar sana bisa meningkatkan kapabilitas diri badan publiknya jadi lebih baik gitu kan? Kalau hari ini misalnya nih
50 kota sudah baik, sudah informatif. Mungkin ke depannya bisa lebih informatif lagi gitu. Mungkin apa tips dari KI yang bisa diberikan kepada kami secara semua? administrasi apa secara apa nih? Bebas Ibu. Kalau Ibu mau Bebas ya? administrasi boleh, kalau Ibu mau bilang tolong digencet lagi ya, ada ininya juga boleh gitu. Oke. Menurut saya kalau secara administrasi tadi badan publik yang mengikuti, kan ada juga badan publik sebagian yang tidak mengikuti Monef KI. Ikuti dulu Monef KI dengan sempurnanya untuk badan publik yang mengikuti Monef KI, karena semua pertanyaan instrumen yang ada di sana sudah mencakup apa sih yang harus dikerjakan oleh badan publik. Itu mungkin tipsnya satu. Kemudian pada saat melakukan pelayanan, kan ada 7 SOP tuh, bagaimana cara melayani, bagaimana cara mengajukan keberatan. Nah, itu terkait dengan itikat baik mulai dari pimpinan, itikat baik dari kita semua untuk melakukan penerimaan kepada masyarakat, melakukan pelayanan kepada para pemohon informasi publik, sehingga endingnya nanti trust, kepercayaan kepada badan publik kita akan Lebih tinggi gitu ya, lebih Bu? tinggi, otomatis akan kita dapatkan gitu. Kemudian bagaimana untuk update sesegera mungkin untuk mengkategorikan informasi tadi ke dalam daftar informasi publik. Ini yang selamata, ini setiap saat, ini yang dikecualikan, ini yang berkala gitu. Jadi pada saat ada dokumen baru, langsunglah dikategorisasikan. Nanti biar nggak kelupaan, nanti baru diupdate DIK-nya 1 kali 6 bulan. Ya. Nah, kemudian rapat-rapat internal. Kemudian jangan lupa nih yang jarang dibahas ini. Poin reward untuk sampai pesannya untuk pimpinan, poin reward buat tim PPID. Nah gitu, rewardnya ya udah kasih pujian gitu, bagus nih kerjanya, terima kasih ya gitu. Ada uniform PPID-nya gitu. Uniform PPID. Nah itu kemudian dimasukkan ke dalam event sosialisasi mungkin kepada masyarakat, sehingga tersampaikan ke masyarakat bahwa makna penting dari keterbukaan informasi publik. Nah, gitu. itu kalau udah sempurna itu badan publiknya. Udah bisa sangat-sangat informatif gitu ya, Bu. Dan kemudian juga misalnya ada event terus lakukan misalnya simulasi permohonan sengketa itu gimana sih sebenarnya gitu. Oke, sekarang kita kan ngayal-ngayal aja kan. Ini seperti ini, tapi kita belum tahu nih. Nah, jadi bikin misalnya video singkat. Video singkat nih untuk PPID-nya ya, di PPID. Coba deh bikin. Jadi masyarakat itu kan lebih visual orangnya daripada dia mendengar penjelasan saya misalnya gitu. Oh gini yang pemohon informasi ya. Jadi masyarakat juga tahu nih kalau ada PPID-nya, kalau ada masih PPID-nya, ada KI ini juga membersamai KPU dalam penyelesaian kepentingan publik di keterbukaan informasi publik ini, begitu ya. Jadi mereka lebih paham dari pola cara memohonkan informasi kan, dari video-video yang ada. Terus misalnya kayak karikatur apalah itu yang menarik lah gitu buat publik ya, sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami. Paling gitu, enak. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Teman-teman pemilih semuanya di luar sana, tadi kita udah dengarkan nih penjelasan yang sangat-sangat eksklusif dari Ibu Tanti yang sudah menyampaikan kepada kita bahwa hari ini ada PPID, teman-teman pemilih boleh datang ke kantor jika ada data yang diperlukan. Jangan apatis gitu, mungkin kalau ada data yang diperlukan datang ke kantor badan publik, minta informasi di sana, maksimalkan kalau udah ada wadah yang disediakan maka maksimalkan wadah tersebut begitu ya. Ibu Tanti mungkin untuk sebagai penutup atau closing Ibu terkait dengan tema kita bahwa rahasia badan publik mereka pendidikan informatif bukan sekedar penilaian tapi kepercayaan publik. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada teman-teman pemilih di luar sana Ibu? Yang penting kepada teman-teman pemilih di seluruh Kabupaten 50 kota, mari kejar hak kita, bahwa ya hak atas keterbukaan informasi publik di badan publik, bahwa hak atas informasi publik itu adalah hak milik kita. Jangan hanya merasa kecewa, ngerasa khawatir, merasa dipinggirkan, akhirnya menepi sendiri, tidak minta informasi. Nah itu jangan melakukan itu, karena ada hak kita di sana. Jemputlah hak kita, bahwa informasi publik itu yang ada di bawah penguasaan badan publik itu adalah hak kita untuk memperolehnya. Karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat juga akan memudahkan badan publik, akan memudahkan negara untuk mengambil kebijakan terkait dengan hak hidup kita di masyarakat ya Bu ya, negara, iya begitu kira-kira. Terima kasih banyak ya Bu. Teman-teman ingat, udah ada haknya,
gunakan haknya sebaik-baik mungkin. Udah ada wadahnya, gunakan wadah sebaik-baik mungkin. Hari ini kita udah bincang-bincang sama Bu Tanti yang luar biasa banget terkait dengan bagaimana keterbukaan informasi publik, bagaimana kepercayaan publik. Hari ini kita banyak belajar, KPU juga banyak belajar Ibu apa yang kami lakukan, perbaikan apa ke depannya, biar ke depannya juga bisa lebih baik lah PPID di 50 kota begitu Ibu ya. Terima kasih banyak ya Ibu sudah waktunya sudah mau untuk hadir di studi kita pada siang hari ini. Teman-teman pemilih jangan lupa untuk podcast ini sudah bisa dicek ya langsung di YouTube KPI 50 Kota. Kita udah 8 hari ini, jangan lupa tonton semuanya, itu informatif semua. Hari ini kita dengan KI. Ke teman-teman mau tahu soal informasi publik, kepercayaan seperti apa, tonton podcast ini sekarang juga. Jangan lupa untuk terus mengikuti pembaruan informasi kita di kanal YouTube KPU Kabupaten 50 Kota. Saya Aina Alferosa, selaku host podcast, mohon undur diri. Mungkin Ibu juga terima kasih banyak Ibu yang sudah hadir hari ini di studio 50 Kota. Terima kasih banyak semuanya teman-teman pemilih di luar sana. Jangan lupa terus pantau bagaimana informasi publik di Bisya, Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.